Kembali di toko kita, pemirsa. Saat ini sekarang saya sudah di dalam studionya Mas Romi. Dan studio ini berlokasikan di lantai 2. Dan saya akan langsung mengajak Mas Romi yang biasa ngeband dengan teman-teman sekolahnya. Kali ini kita akan berduet ya. Kita akan berkolaborasi membawakan duet lagu. amatir namanya. Duet amatir. Karena saya juga sudah cukup lama tidak bermain gitar. Oke, kita mau bawa lagu apa nih Mas Romi? Supaya hidup kita semakin sempurna, lagunya judulnya Sempurna. Sempurna by Andra The Backbone ya. Yes. Oke, silakan Mas Romi. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau buat diriku akan selalu memujamu. Selalu memikirkan dirimu, kan ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Iya Mas Romi. Ya pemirsa, inilah barusan duet amatir kita ya Mas Romi. Dan cerita Sempurna. Mungkin sebagian masyarakat melihat kemarin ada beberapa lembaga survei yang mensurvei Partai Persatuan Pembangunan kali ini tidak terlihat sempurna. Karena dari hasil elektabilitasnya dinilai dan hasilnya itu 3,5%. Dan mungkin dikhawatirkan akan di tahun-tahun berikutnya. Ini seperti apa Mas Romi melihatnya? Dari sejak ilmu survei itu digunakan di Indonesia, P3 itu surveinya nggak pernah lebih dari 4%. Baik. Ada dua kemungkinan menurut para surveyor. Pertama, responden yang memilih P3 memang tidak mau karena diketahui bagi mereka malu. Baik. Kenapa kok malu? Karena buat mereka pilihan itu rahasia. Baik. Gitu. Jadi ini sebab pertama. Karena di dalam setiap survei undecided voters itu selalu 30%. Jadi yang menyatakan tidak memilih atau tidak mau diketahui itu 30-35%. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan error di dalam sampling. Dan itu selalu terjadi. Sebagai contoh, karena umat Islam di Indonesia 87%, maka kemudian untuk partai-partai berbasis Islam itu harus dinormalisasi. Dinormalisasi dengan menggunakan angka sampelnya juga umat Islamnya harus 87%. Dari 1.000 orang harus 870 orang. Nah seringkali sampel itu umat Islamnya nggak sampai 870. Nah itu akan berpengaruh ke partai-partai berbasis Islam khususnya P3. Sehingga memang kemudian kami kalau melihat angka survei 3,5 itu udah bagus. Karena dulu-dulu menjelang pemilu 2014 juga cuma 2,1, 2,2. Karena yang kita inginkan kita bukan pemenang survei, tetapi pemenang pemilu begitu. Karenanya saya masih optimis dan yakin bahwa kalau 3,5 itu berarti sudah jauh lebih bagus karena dulu cuma 2,1, 2,2 begitu. Kenyataannya kita 6,5%. Jadi kalau thresholdnya 4% pun saya masih optimis kita masih bisa dapatkan jauh di atas itu. Mas Romi selaku pimpinan dari P3 ini optimis. Lalu bagaimana Mas Romi menguatkan seluruh kader-kader yang ada di daerah untuk tetap optimis? Gitu? Saya keliling ke seluruh Indonesia. Hampir tiap pekan saya berjalan ke 2-3 provinsi, memperkuat basis-basis kita, meyakinkan seluruh struktur kepengurusan kita. Dan yang paling penting adalah mencari hari ini talent scouting, siapa bakal calon anggota legislatif terbaik untuk kemudian juga menjadi pemimpin pasukan garda terdepan di setiap daerah pemilihan. Baik. Kita ketahui juga bahwa Mas Romi ini termasuk sosok politikus yang aktif di dunia maya. Bahkan belakangan ini juga Mas Romi sempat beradu argumen dengan Pak Fadlizon. Ini bagaimana penjelasan terkait hal ini?
Putin ini kan kontroversial orangnya ya, karena kita lihat bahwa sejarah Putin ini menghabisi lawan-lawan politiknya dengan dibunuh, diracun, dihilangkan, kemudian tidak diberikan hak politiknya. Yang kedua, Putin ini kan pemimpin ex-intelijen. Dia adalah pemuka KGB pada waktu Soviet masih ada dulu, dan hal yang sangat tidak cocok karena cenderung otoriter. Kemudian diktator, dan ini adalah hal yang sangat sama sekali tidak sesuai dengan demokrasi kita hari ini. Karena itu kalau kemudian ingin membawa Putin ke Indonesia, nah katanya Pak Jokowi diserang dengan isu komunisme. Nah ini kan Putin ini mbahnya komunis di sana, begitu bagaimana mau dibawa ke Indonesia? Jadi ada hal-hal yang kontradiktif yang saya kira hari ini dibutuhkan masyarakat. Pemimpin kita itu adalah pemimpin yang berasal dari rakyat, pemimpin yang tidak membangun tembok dengan rakyat, dan pemimpin yang mengerti apa yang disuarakan oleh rakyat. Bukan pemimpin yang kemudian dari Menara Gading dia mendikte rakyat untuk melakukan ini, kemudian apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Bukan begitu seorang pemimpin. Menanggapi Vladimir Putin, kemarin juga salah satu kader partai politik sebelah nih, itu juga mendapat kritikan dari media Rusia yang berkantorkan di Indonesia. Ini tanggapan dari Mas Romi seperti apa? Nah, Rusia saja sudah mengkritik begitu. Bahwa Rusia nggak seperti itu, Rusia nggak seperti itu. Itulah, maka saya katakan Rusia saja sudah tidak sepakat dengan itu, karena itu tidak usahlah membawa negara-negara lain. Katanya anti asing, anti aseng, anti asong, begitu. Jadi mestinya nggak perlu kita bawa pemimpin dari luar. Indonesia sudah melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pada masanya. Kita punya Pak Cokro Aminoto, kita punya Kiai Wahab, kita punya Kiai Hashim, kita punya Bung Karno. Semuanya adalah tokoh-tokoh terbaik bangsa, dan mereka lahir dengan nilai-nilai yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Dan saya yakin pemirsa bahwa Republik ini masih akan terus melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang khas Indonesia, dan itu memang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Baik, Mas Romi, sebagian besar masyarakat kita, khususnya pemirsa Jak TV nih, cukup penasaran dengan pemberitaan maupun informasi yang beredar bahwa pasca menjelang Pilpres, maksud saya, Mas Romi sempat bertemu dengan Pak SBY pekan lalu. Oh iya, ini kebetulan pada waktu kampanye ya di Jombang, saya waktu itu bersebelahan dengan Pak SBY cukup lama, kurang lebih sekitar 1 jam. Dan di sela-sela kita menunggu kampanye Bu Khofifah, kita berbincang-bincang. Dan saya memang menanyakan kepada Pak SBY, Pak, bagaimana untuk Pilpres yang akan datang, apakah Demokrat sudah mengambil sikap? Beliau menjawab belum. Dan kemudian saya tanyakan lagi, arahnya kemana Pak? Arahnya sih ke Pak Jokowi. Saya katakan, kenapa? Ya tentu kami ada alasan-alasan. Itu saja yang beliau sampaikan. Itulah kenapa saya sampaikan kepada media-media di Indonesia bahwa sepenangkapan saya, sinyal yang saya tangkap dari Pak SBY arahnya kepada Pak Jokowi. Tetapi tentu politik itu akan bisa berubah setiap saat ya. Bisa saja Pak SBY setelah pulang dari saya berubah pikiran, begitu kan bisa saja. Ataupun kemudian Demokrat akan mengambil keputusan kapan, itu juga hak mereka begitu. Tapi Mas Romi dalam hal ini optimis, partainya Pak SBY akan berkoalisi juga dengan Pak Jokowi? Saya lebih dari optimis. Karena sederhana, Pak SBY punya seorang putra mahkota namanya Mas Agus begitu ya. Dan dalam setiap partai politik wajar-wajar saja hal itu dipunyai, karena di PDI Perjuangan juga ada Mbak Puan misalnya. Dan Mas Agus tentu akan berpikir bukan hanya tahun 19, tetapi tahun 2024. Pak SBY juga akan berpikir demikian. Kalau dia bergabung dengan koalisi yang memunculkan calon presiden baru, katakanlah calon presiden itu menang menjadi presiden tahun 19, maka 2024 dia maju lagi. Tetapi kalau bergabung dengan Pak Jokowi sudah nggak bisa maju. Jadi kalau bergabung dengan Pak Jokowi itu adalah pilihan paling rasional. Dan saya meyakini 99% itulah yang akan menjadi pilihan. Karena kalau saya pun menjadi pimpinan Partai Demokrat juga akan mengambil pilihan yang sama. Karena itulah yang paling rasional ditempuh untuk 2024 besok agar lapangan flat. Karena kalau Pak Jokowi sudah tidak bisa maju lagi 2024 kan lapangan menjadi kosong. Itu yang menjadi pertimbangan paling rasional. Sesuatu yang baru lagi ya. Baik Mas Romi, tapi dari optimisme Mas Romi tersebut dibantah oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Bang Hinca Panjaitan. Beliau mengatakan katanya Bang Romi ini termasuk kegeeran karena Demokrat belum punya sikap atau memutuskan terkait koalisi. Itu kan haknya Pak Hinca mau ngomong apapun. Tetapi juga saya kan hanya menceritakan hasil pembicaraan saya dengan Pak SBY. Soal itu benar atau tidak. Tidak ada Bang Hinca di situ? Enggak ada.
Baik. Nggak ada pribadi ya Pak Mata. pribadi gitu. Jadi memang itu ramai kan di atas panggung begitu. Jadi saya sedang tidak mencoba mengintervensi partai lain, saya juga tidak sedang kegeeran. Saya hanya menceritakan hasil pembicaraan saya dengan Pak SBY ataupun juga dengan pimpinan partai politik yang lain. Misalnya saya juga beberapa waktu yang lalu satu pesawat dengan Pak Zul dalam perjalanan untuk pembukaan Kongres HMI di Ambon, dan saya 3 jam sebelahan dengan Pak Zul. Kan tentu banyak sekali yang kita bicarakan selama 3 jam. Saya tanya juga kepada Pak Zul, Pak Zul bagaimana besok kalau Pilpres, apakah akan dukung Pak Jokowi atau Pak Prabowo atau siapapun yang diusung oleh Pak Prabowo. Memang Pak Zul sempat mengatakan kalau besok Pak Jokowi lawan Pak Prabowo lagi, kalau saya cenderung kepada Pak Jokowi. Itu disampaikan. Nah, kalau saya menceritakan itu apakah salah? Kalau kemudian partai yang bersangkutan membantah, itu hak mereka juga begitu, karena kan pada saatnya mereka akan memutuskan begitu. Baik.